Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lutfiah Isnaini dengan NIM 19108040091, Nurul Alwiat Ribuana dengan NIM 19108040092, dan Miftahul Fajar dengan NIM 19108040122 akan menjelaskan materi mata kuliah akuntansi sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik akuntansi sektor publik. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, akuntansi dana, yang kedua, akuntansi anggaran, yang ketiga, akuntansi komitmen, yang keempat, basis akuntansi dan fokus pengukuran. Akuntansi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintahan biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan. Hal itu berarti penggunaan dana-dana tersebut dibatasi untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana. Dana ini digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang spesifik. Pemasukan yang dimiliki oleh organisasi sektor publik diklasifikasikan ke dalam sistem akuntansinya. Sistem ini sebagai alat kontrol apakah dana sudah digunakan sesuai tujuannya. Keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana atau donatur. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana untuk mengontrol dana yang dibatasi tersebut, sekaligus untuk menjamin ketaatan atas persyaratan yang ada. Jenis-jenis dana. Kesatuan dana-dana yang dimiliki oleh organisasi sektor publik digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, dana yang bisa dibelanjakan atau expendable fund, yaitu dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan atau non-expendable fund, yaitu dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Dana ini digunakan sebagai pendukung dari expendable fund. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, persamaan akuntansi organisasi sektor publik, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Yang dimaksud ekuitas dana di dalam pemerintahan yaitu saldo dana tidak menunjukkan kepemilikan siapapun. Yang kedua, persamaan akuntansi sektor swasta, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas di dalam sektor swasta yaitu saldo dana menunjukkan kepemilikan oleh pemegang sahamnya. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah melihat cara pelaksanaan anggaran yang sudah dibuat dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan kepatuhannya. Organisasi sektor publik menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasinya dalam dua kolom secara bersama-sama. Metode alternatif dan teknik pencatatan anggaran organisasi sektor publik antara lain: 1. Mencatat anggaran sebagai sebuah transaksi tersendiri dan memperlakukan setiap akun anggaran sebagai akun buku besar tersendiri yang setara dengan akun lainnya. Yang kedua, mencatat anggaran sebagai transaksi tersendiri dan menempatkannya sebagai akun di buku besar pembantu di setiap akun realnya. Yang ketiga, menjadikan anggaran sebagai informasi yang melekat di setiap buku besar. Sebuah unit pemerintah menetapkan struktur anggaran belanja dalam 4 level, yaitu
akun, jenis, objek, dan perincian objek. Istilah ini disebut agregasi. Penyusunan anggaran dan perlakuan akuntansi anggaran biasanya sampai level terendah untuk mendapatkan informasi mendetail, meskipun proses pelaporannya tidak selalu sampai level terendah. Pilihan agregasi harus memperhatikan kepentingan informasi dan penggunaannya supaya implementasi akuntansi anggaran tidak kontraproduktif. Tujuan pengendalian transaksi dapat tercapai jika menggunakan informasi realisasi anggaran sampai level terendah setiap saat. Untuk mengambil kebijakan yang bersifat makro, dibutuhkan informasi realisasi pada level agregasi yang lebih tinggi. Contohnya, level jenis dan waktu penyajian hanya saat dibutuhkan. Mendesain level agregasi yang dibutuhkan juga harus dilakukan. Akuntansi anggaran mempermudah melakukan pengendalian belanja. Kendala yang muncul biasanya karena perbedaan struktur anggaran dan struktur pelaporan yang masing-masing dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda. Hal ini dikarenakan antar organisasi memiliki jasa yang berbeda-beda. Jadi, tujuan pengendalian terkadang mengalahkan tujuan analisis yang lebih substantif. Akuntansi komitmen. Sistem akuntansi yang diterapkan oleh beberapa pemerintahan mengakui transaksi ketika organisasi berkomitmen terhadap transaksi tersebut. Artinya, transaksi diakui pada titik yang lebih awal ketika pesanan dibuat atau diterima. Dimisalkan dalam pemesanan barang akan dicatat beban pemesanan dan dicatat juga sebagai pengurang ekuitas dana yang dalam beberapa praktik dilakukan melalui akun suku cadang pemesanan. Pencatatan tersebut bertujuan sebagai encumbrance atau penghalang atas dilakukannya belanja pada jenis atau kelompok yang sama, sehingga menyebabkan terlampauinya anggaran belanja yang bersangkutan. Ini merupakan implikasi dari anggaran belanja yang dipersepsikan sebagai sebuah batas atas atau plafon, bukan sekadar estimasi perencanaan. Ketika transaksi atas pemesanan terrealisasi, pencatatan beban pemesanan dihapus atau dibalik, lalu dilakukan pencatatan belanja. Fungsi utama akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, mereka perlu mengetahui besarnya anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat, pesanan yang diterima, dan berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur telah dikirim. Permasalahan yang ada dalam akuntansi komitmen pada saat pengiriman pesanan akan dicatat sebagai beban yang secara umum tidak ada kewajiban hukum atas pesanan dan pesanan dapat dibatalkan dengan mudah. Basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam menggunakan pencatatan dan pelaporan. Pelaporan keuangan juga menjadi proses yang akan berpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi, terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan informasi atau unsur yang harus dilaporkan. Dalam praktik akuntansi sektor publik, terdapat 4 macam basis akuntansi yang biasa digunakan, yaitu basis kas, basis akrual, basis kas modifikasi, dan basis akrual modifikasi. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, basis akrual mengakui transaksi ketika transaksi yang bersangkutan secara ekonomi terjadi tidak semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas biasanya memiliki fokus pengukuran hanya pada kas. Akibatnya yang dilaporkan dalam neraca hanya akun kas, sehingga ekuitas dana yang ada di sisi pasifa
hanya menggambarkan keadaan kas. Secara teknik pencatatan, salah satu dampaknya ketika pembelian aset tetap dicatat sebagai biaya atau belanja. Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan biasanya mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar. Basis kas modifikasi adalah sebuah pendekatan yang mencoba menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas, sekaligus juga menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. Dengan basis kas modifikasi, transaksi-transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Perbedaannya, basis kas modifikasi menggunakan fokus pengukuran atas semua sumber daya. Basis akrual modifikasi lebih banyak diimplementasikan pada organisasi sektor publik yang menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Basis akrual modifikasi pada dasarnya adalah basis akrual yang mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Namun, basis akrual modifikasi mempunyai fokus pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. Sekian materi yang kami sampaikan, banyak kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.